Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas H akan menjelaskan terkait topik yaitu mana yang lebih sehat, antara gula pasir, gula jagung, atau gula stevia. Nah, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu mata kuliah metabolisme gizi, yaitu Pak Guru Amir Putra, SGZ MSI. Nah, sebelum kita masuk ke topik lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Malasari selaku moderator. Nah, di sini saya tak sendiri, saya bersama rekan-rekan kelompok saya, yaitu ada Nabila Fasilah Rahma, Wan Raini, Titik Farida Yahya, Isa Sapan, dan yang terakhir yaitu Debbie Della Sorongan. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada presentator pertama. Dengan ini saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gula pasir. Sukrosa atau gula secara kimia termasuk dalam golongan karbohidrat dengan rumus C12, H22, O11. Rumus bangun dari sukrosa terdiri atas satu molekul glukosa, C6, H12, O6, yang berkaitan dengan satu molekul fruktosa, C6, H12, O6, yang merupakan gula inver. Rumus sukrosa tidak menampilkan adanya gugus formil atau karbonit bebas. Karena itu, sukrosa tidak menampilkan sifat mereduksi. Adapun metabolismenya yaitu sukrosa dipecah menjadi glukosa tambah fruktosa. Glukosa cepat diserap usus, meningkatkan kadar gula darah dengan cepat atau tinggi indeks glikemik. Fruktosa masuk ke hati, sebagian diubah jadi glukosa atau lemak. Adapun kelebihan dan kekurangan dari gula pasir. Kelebihan dari gula pasir yang pertama itu sumber energi cepat, yang kedua meningkatkan suasana hati, yang ketiga pemanis atau rasa manis kuat, yang keempat stabil saat dimasak. Kekurangannya yaitu yang pertama obesitas dan penyakit metabolik, yang kedua risiko penyakit jantung, yang ketiga kerusakan hati, yang keempat kerusakan gigi, yang kelima masalah kulit, dan yang terakhir itu menurunkan kualitas sperma. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya saya serahkan kepada presentator berikutnya. Dengan ini saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Yang saya akan menjelaskan bagian gula jagung. Fruktosa termasuk dalam golongan karbohidrat sederhana atau monosakarida dengan rumus C6H12O8. Berbeda dengan glukosa yang merupakan aldoheksosa. Fruktosa merupakan ketoheksosa karena memiliki gugus karbonil dalam bentuk keton. Campuran glukosa dan fruktosa bebas atau tidak terikat tidak perlu enzim sukrase. Metabolismenya itu fruktosa langsung ke hati, kemudian ke jalur fruktolisis dan ke lemak hati dan trigliserida. Metabolismenya itu fruktosa langsung dimetabolisme di hati, masuk ke jalur fruktolisis, menghasilkan fruktokinase fruktosa, 1 fosfat, menghasilkan gliseraldehydrata ditambah DHA fruktosa. Produk akhirnya yaitu glukosa, laktat, dan trigliserida. Kelebihan dari gula jagung ini yang pertama, rasa lebih manis dengan jumlah lebih sedikit. Yang kedua, tekstur cair lebih mudah dicampurkan. Kemudian ada harga relatif lebih mudah. Berikutnya itu meningkatkan umur simpan produk, kemudian menghasilkan tekstur yang lebih lembut, dan yang terakhir itu tidak menyebabkan rasa pahit saat dipanaskan. Adapun kekurangan dari gula jagung ini, kalori tetap tinggi, resiko sindrom metabolik, yang kedua tidak mengandung zat gizi penting, yang ketiga meningkatkan kadar trigliserida, dan yang terakhir itu kurang cocok untuk penderita diabetes. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya saya serahkan kepada presentator berikutnya. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Stevia itu sendiri sebagai tanaman dan ekstrak glikosida steviol tidak mengalami reaksi hidrolisis secara langsung dalam proses penggunaannya. Sebagai pemanis, reaksi hidrolisis biasanya terjadi pada gula seperti sukrosa. Namun stevia tidak mengandung gula. Sebaliknya, pemrosesan enzimatis dan atau fermentasi dapat dilakukan untuk memodifikasi glikosida steviol agar memiliki rasa yang lebih baik dan larut lebih baik. Tetapi ini bukan hidrolisis. Yang metabolisme stevia. Yang pertama yaitu stevia mengandung steviol, glikosida bukan gula. Tidak diserap di usus halus, tidak meningkatkan gula darah. Di usus besar dipecah oleh bakteri jadi steviol. Steviol diserap dibawa ke hati diubah jadi steviol, glucuronida. Yang terakhir dikeluarkan lewat urin tanpa menghasilkan energi. Di usus besar oleh bakteri menjadi steviol ke hati, kemudian ke steviol glucuronida dan keluar lewat urin. Reaksi glikosida stevioside rebaudioside tidak dibaca di usus halus. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya saya serahkan ke presentator berikutnya. Dengan ini saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pada stevia.
Adapun kelebihan dari stevia itu yang pertama rendah kalori dan karbohidrat, yang kedua aman untuk penderita diabetes, yang ketiga pemanis alami dari daun, yang keempat tidak merusak gigi, yang kelima potensi manfaat, turunkan tekanan darah dan tingkatkan. Kekurangan dari stevia itu yang pertama bisa meninggalkan rasa pahit atau aftertaste, yang kedua dapat sebabkan kembung pada sebagian orang, yang ketiga produk olahan sering dicampur bahan lain, dan yang keempat penelitian jangka panjang masih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya saya serahkan kepada presentator terakhir. Dengan ini saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan perbandingan antara 3 gula. Nah, di sini ada gula pasir, gula jagung, dan gula stevia. Nah, di sini yang manakah yang lebih sehat? Yang pastinya yang lebih sehat adalah gula stevia. Jadi saya akan menjelaskan mengapa stevia itu paling sehat. Karena tidak menaikkan gula darah, hampir 0 kalori, aman menurut Badan Kesehatan, tidak menyebabkan resistensi insulin atau lemak hati, dan yang terakhir tidak merusak gigi. Nah, penjelasan mengapa stevia ini yang paling sehat. Dan perbandingan antara ketiganya. Nah, yang pertama gula pasir atau sukrosa dapat memberi energi cepat menaikkan gula darah dan insulin jika berlebihan akan obesitas dan diabetes, dan karir gigi dan sehat hanya bila dikonsumsi hanya terbatas. Nah, yang kedua adalah gula jagung atau fruktosa HFCS. Nah, tidak langsung menaikkan gula darah dan di metabolisme di hati, mudah menjadi lemak, konsumsi berlebih akan menyebabkan fatty liver atau resistensi insulin, obesitas, dan lebih berisiko dibanding sukrosa atau gula pasir. Nah, yang ketiga adalah stevia. Hampir 0 kalori dan tidak menaikkan gula darah, aman untuk penderita diabetes dan obesitas, rasa manis berbeda, bisa ada aftertaste dan paling sehat dibanding dua lainnya. Nah, kenapa stevia yang paling sehat? Karena menurut penjelasan dari kami itu stevia paling sehat. Nah, urutan yang kesehatan terbaik adalah stevia, kemudian gula pasir atau sukrosa, dan yang ketiga adalah gula jagung. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh presentator terakhir. Jadi bisa saya simpulkan dari hasil pemaparan dari kelompok kami, yaitu di antara ketiga gula tersebut, namun semuanya aman dikonsumsi, tetapi yang paling sehat adalah stevia. Mengapa? Karena stevia ini hampir 0 kalori, tidak menaikkan gula darah, aman untuk penderita diabetes dan obesitas, rasa manisnya juga berbeda, bisa ada aftertaste-nya, dan paling sehat dibanding gula pasir dan gula jagung. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.